Sementara ini mengapa kita sudah ditebus, kita sudah makan dan minum daging dan darah Tuhan, sudah dijamin oleh Tuhan Yesus, tapi mengapa kami masih harus menanggung derita? Sehingga kerap kali kita bertanya-tanya, kerap kali kita berdialog dengan Tuhan dan kecewa. Maka dari itu coba kita buka beberapa tokoh-tokoh ini, saudara. Karena hal ini kerap kali mengganggu. Jadi saya dipakai di luar kota, di mana-mana, di luar negeri. Tapi saya juga harus ngalami secara pribadi. Kalau enggak rugi, jadi calo. Orang lain ngalami, keluarga saya enggak mau saya. Saya sudah berkata sama Tuhan, oh, apa yang saya lakukan, aku ngalami. Supaya apa? Menjadi saksi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi jangan cuma sekadar bisa ngomong. Kalau diomongin orang, biarin, santai. Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 13. Ayat 14. 2 Raja-Raja 13 mulai ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah Elisa kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sampai di sini, saudara. Saudara, kita lihat. Elisa itu nabi Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Betul tidak? Bisa tiap perkataannya jadi. Betul? Tapi ayat tadi 14 bilang apa? Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan dia mati. Loh, kok Elisa kok dipakai Tuhan luar biasa gitu? Kok dia sendiri menderita sakit sampai mati? Kenapa? Kita harus sadar, saudara. Elisa adalah hamba Tuhan dan dia tetap manusia biasa. Saudara kalau membaca, tulang Elisa sudah mati ditanam. Orang mati, kena tulang Elisa, bangkit. Berarti tulangnya ada kuasa enggak? Tapi mengapa dia sendiri sakit sampai mati? Ayo, bingung enggak? Sedang dia mati tulangnya saja, orang mati kena dia bangkit. Harusnya kan sakit dia itu nggak berani nempel, mental. Betul nggak? Tapi kenapa dia sakit? Kita kerap kali bertanya-tanya. Saudara tahu, manusia sebelum Tuhan Yesus datang, tidak ada yang bisa lepas dari dosa. Tidak ada yang dapat melepaskan diri dari dosa. Tidak ada yang dapat menebus dari dosa. Ada korban binatang domba, tapi itu tidak menebus terus-menerus. Menebusnya saat dikorbankan, dihapus. Habis itu lusa berbuat dosa lagi. Jadi kalau harusnya mau nebus itu tiap detik, tiap menit habis dosa mesti korban. Tiap dosa korban. Tiap dosa korban. Ingat Ayub, setiap kali anaknya pesta, Ayub mesti mempersembahkan korban untuk mendoakan anak-anaknya. Supaya diampuni. Kalau korban binatang sebelum Yesus, itu korban itu hanya menghapus dosa sesaat itu. Tapi berbuat dosa lagi,
Harus ada korban lagi. Kira-kira satu orang butuh berapa binatang? Ya, selama hidup ribuan. Nah, tetapi Yesus datang untuk menebus saudara dan saya. Berlakunya itu selama-lamanya. Nah, sekarang lalu bagaimana? Kalau Elisa saja yang dipakai Tuhan luar biasa seperti itu masih sakit. Makanya orang tanya. Nah, saya tanya sekarang. Elisa pada waktu dia mati. Dia langsung ke Firdaus apa enggak? Langsung enggak? Langsung. Saudara, saya tadi kan ngomong toh ya. Biarpun Elisa itu dipakai Tuhan luar biasa, tetap berdosa enggak? Dosa. Jadi pada waktu sakit, terus bawa mati. Sempat dikorbanin kambing belum? Jadi pada waktu dia mati, masih ada dosanya enggak? Masih. Nah, orang dosa langsung masuk Firdaus enggak? Enggak. Lalu di mana? Hah? Di Hades, saudara. Jangan kira Elisa sekalipun masuk Hades. Makanya pada waktu Tuhan Yesus dia mati di kayu salib, dia 3 hari di mana? Di Hades, alam maut. 3 hari itu dia tidak langsung ke surga. Dia pergi ke Hades. Ngapain? Injilin siapa? Hah? Orang mati. Itu ada tertulis di dalam suratnya Rasul Petrus. Dia nginjilin orang mati di sana, lalu dia memproklamirkan dirinya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah yang diutus Bapa. Akulah Mesias. Ayat Alkitab berkata apa? Yesus membebaskan orang-orang tawanan. Nah, yang ditawan siapa? Orang-orang kudus. Disebut orang kudus kok di alam maut karena tetap masih berbuat dosa. Makanya di dalam Injil Matius, di dalam Matius Markus ada berkata apa? Pada waktu Yesus disalib, Yesus mati, maka tirai bait Allah terbelah, lalu kubur orang kudus belah buka, dan orang-orang kudus itu bangkit. Nah, bangkit itu kalau sudah di Firdaus dia akan enak. Ini ada kebangkitan. Kenapa? Dari dalam alam maut. Alam maut itu di tengah-tengah bumi. Makanya banyak orang bilang gini, Samuel itu yang dibangkitkan sama, diundang sama-sama, Saul itu setan. Aku bilang, aku dulu juga nganggepe setan. Tetapi setelah saya bertanya sama Tuhan Yesus, saya diskusi sendiri. Jawab-jawaban sama Tuhan, dibukain ayat semua, Tuhan bilang, itu Samuel. Samuel benar. Oh, itu Samuel benar Tuhan. Ya, ceritain dong. Bagaimana? Tuhan berkata, tidak ada orang yang sebelum aku, tidak ada orang yang bisa langsung masuk ke surga. Nah, mungkin saudara tanya, bagaimana dengan Elia? Elia kan naik ke surga. Betul tak? Yang dimaksud Tuhan Yesus, Elia itu dibawa naik ke surga bukan ke dalam tahtanya Bapa, tapi di dalam di Firdaus. Firdaus itu bukan tahta Bapa. Firdaus itu surga tingkat 3. Sama dengan Paulus diangkat, saya pun dibawa. Tidak ada. Makanya Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali anak Allah. Nah, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah tidak ada seorang pun yang sampai ke surga ke dalam tahtanya Allah tanpa kecuali anak manusia.
Nah, jadi kalau saudara baca Alkitab, kalau saudara nanti diterangkan Roh Kudus baru terbuka. Oh, kata-kata ini untuk surga. Padahal saya itu tidak tahu bahasa aslinya, tidak tahu. Ya tidak pernah baca. Wong memangnya tidak bisa. Tapi setelah saya diceritakan semua, Tuhan bilang itu aslinya gini. Nah, bahasa Tuhan, bahasa dunia itu tidak cukup untuk menerangkan keadaan dunia roh. Bahasanya itu tidak cukup. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan terikat dengan bahasanya dikutak-kutik, sehingga Roh Kudusnya tidak bisa nerangin. Nah, kalau saya orang bodoh, ya diterangin ya nerima wae. Bener ya Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Maka dari itu saudara, engkau baca Alkitab, sebab Yohanes berkata, di dalam Injil Yohanes dikatakan, suratnya Rasul Yohanes, di belakang surat daripada Rasul Yohanes, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Dia. Kalau saudara baca ini, jangan lalu pikiran di sini, lah iya, tidak perlu sekolah toh ya. Salah lagi. Itu meninggikan diri. Tidak boleh. Tetap belajar, tetapi pikiran dan hatimu, sikap hatimu tetap tertuju kepada Roh Kudus sebagai pengajar, penolong, karena Dia yang ngurapi, Dia yang punya kuasa, Dia yang punya segala-galanya. Saudara dan saya diberi Roh Kudus itu karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu manusia kalau tidak dipimpin Roh Kudus tidak bisa sampai kepada seluruh kebenaran firman Allah. Maka saudara dan saya itu enak. Nah, sekarang makanya saudara perhatikan, Nabi Elisa yang dipakai Tuhan kayak gitu tetap sakit. Ya. Karena apa? Karena dia tetap berbuat dosa. Nah, sekarang kenapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan kerap kali kalau mau mati juga sakit? Padahal sudah ditebus Yesus. Kenapa? Saya juga tanya. Mengapa Tuhan? Yang anak-anakmu sekarang ini, zaman akhir ini, sudah engkau tebus, sudah dibebaskan dari dosa, yang berjalan itu terus menerus, kok masih sakit? Tuhan ngomong gini tadi di belakang sana, saya. Karena anak-anakku itu menyerahkan hidupnya kepadaku, yang besar-besar. Yang kecil-kecil, belum. Nah, padahal kecil pun dosa. Jadi harus nanggung. Loh, nah kan engkau sudah tebus, aku sudah tebus. Nah, tapi kalau tidak diserahkan, ya tanggungan. Oh, jadi kalau kita itu menyerahkan sampai perkara yang kecil semuanya, bebas. Makanya banyak hamba Tuhan juga yang benar-benar hidupnya luar biasa, tidak ngalami sakit. Mau mati tidak ngalami sakit. Empek saya, om saya, itu orangnya hidup dengan Tuhan seperti saya begini. Segala sesuatu tanya Tuhan, segala sesuatu jalan dengan Tuhan, apa saja jalan Tuhan. Nah, satu saat dia ditanya Tuhan, kamu mau tak panggil pulang? Oh ya, kapan Tuhan? 3 hari lagi. Masih sehat, masih jalan-jalan. Ditawarin Tuhan, Elia tak sambut dengan kereta berapi. Kamu minta apa? Ayo, kowe ditanyai gitu, kowe minta apa? Naik apa? Mau terbang? Nah, terserah Tuhan, pinter istriku itu. Saudara, dia masih ada kepengen nih. Zaman itu, dia waktu kecil itu paling senang itu kuda. Dia bilang gini, Tuhan aku kepengen naik kuda putih seperti engkau.
Tuhan bilang, ya wis, nanti tak jemput mbak kuda putih. Saudara. Nah, lalu dia ngomong sama istrinya, Mama, aku ini mau pulang. Pulang kemana? Ke surga. Hah? Aku mau tinggal? Iya. Tuhan bilang aku pulang dulu. Oh. Ya wis toh. Loh kok aku mau tinggal loh? Tuhan kan ngukur. Lebih tahu daripada aku dan kamu sendiri. Kapan? 3 hari yang akan datang. Oh ya. Nah terus, aku mau dijemput pakai kuda putih. Ada. Oh mati kok minta naik kuda. Saya bilang, ya tidak apa-apa tuh. Tuhan yang nawarin no. Aku minta kuda putih ya. Wes. Tak dipikiri saudara. Lalu hari 1, kedua, ketiga itu dia nyelesain tugasnya. Sudah selesai. Hari ketiga dia masih jalan-jalan loh. Jalan-jalan dia. Sampai jam 1:30 dia jalan-jalan. Istrinya yang kebingungan. Kamu kan hari ini pulang. Lah kok jalan-jalan? Loh, belum waktu neo. Kowe diangkat kowe sedeng jalan sing angkat sapa? Wong kowe gedene sak gitu mbak aku gedene padha. Ah istri ini cilik. Lah yang sing kuat sapa? Lah enggak apa-apa, nanti kan ada waktunya. Tuhan tuh enggak pernah terlambat, enggak pernah tergesa-gesa. Tuhan tuh luar biasa kok. Benar saudara. Dia jalan-jalan terus dia bilang, "Lah itu kudune teko." Nyonya langsung nyeret dia. Cepat masuk kamar. Sebab itu nanti gotongnya piye. Diceret masuk kamar. Ya itu kudune teko. Ora pura-pura. Seret terus disuruh duduk di tempat tidur. Pikirnya mak gledek terus langsung tidur. Ditidurke toh. Dia duduk. Dek. Mati. Duduk. Dia bilang, "Ayo tidur." Loh, kok mati? Lah kan tadi sudah ngomong naik kuda. Lah naik kuda kok tiduran itu piye? Sebab apa kalau kamu mikir orang mati mesti ya itu loh. Susah, ngerti Tuhan itu susah. Jadi dia duduk di tempat tidur, blek gitu. Ayo tidur. Wis mati. Loh kok wis mati? Terus dia ingat, oh iya naik jaran kok ya kon tiduran piye ya. Saudara tahu luar biasa enggak Tuhanmu? Hah? Itu semua saudara. Bapakku sendiri pada waktu mau meninggal, Tuhan ngomong, aku beri dia piansui seminggu. Kenapa? Itu harga yang dia harus bayar. Sebab dia masih terikat dengan duit. Nanti aku lepaskan setelah dia tak kasih piansui, tak tanya, kowe sapa? Eglek-eglek ini. Duitmu piro iso apa? Gak iso apa-apa dah. Nyerah, pulang. Saudara tahu? Maka dari itu saudara, kalau kamu punya penderitaan, punya sesuatu, ucapkan syukur dan kamu berdoa, Tuhan berikan aku tahu yang belum aku lepaskan apa. Supaya apa? Supaya semuanya itu bebas dan semuanya ada waktunya. Jarak waktunya itu ada. Berapa lama kamu harus bayar? Kekurang percayaanmu sekalipun harus bayar. Sebab saya mengalami sendiri. Pada waktu saya khawatir tok loh. Anak saya semi ke Jakarta, tidak balik-balik malam itu. Tuhan bilang, kamu salah. Waduh kaget. Salah apa Tuhan? Khawatir. Orang seperti kamu sudah tidak pernah khawatir kok sekarang khawatir. Oh ya salah Tuhan. Langsung saya bilang, ya Tuhan aku salah. Minta ampun. Tapi Tuhan bilang, bayar harganya. Apa? Mulutku semua lumpangan. Lidah, langit-langit semua. Tidak bisa makan, tidak bisa minum 3 minggu. Turun 8 kilo. Bayangin. Aku bilang, loh Tuhan bayarnya kok mahal sih 3 minggu. Penak bayar di dunia daripada nanti masuk neraka. Waduh matang. Saudara tahu? Orang seperti kamu itu sudah tidak bisa, tidak boleh khawatir. Aku masih bela diri. Daging. Ayo kamu mencintai anakmu lebih daripada percaya kepadaku. Bayangin saudara. Mengkhawatirkan tak.
Dikatain Tuhan, kamu mencintai anakmu lebih daripada percaya kepadaku. Bayar 3 minggu saya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Diobati apa tidak mempan. Lalu adik saya dapat penglihatan, setan naga nyembur terus dibakar mulutku. Bayangin saudara, adikku Nani itu sampai datang ke Bandung mau berdoa buat saya. Kenapa? Lah kowe disembur naga terus kok. Nah, saudara tahu? Tapi dia datang, lucunya, aku sudah sembuh. Aku bilang terima kasih. Nah, saudara tahu? Tuhan itu sayang kepada saudara dan saya. Kamu tadi nyanyi dah? Tuhan kau segalanya bagiku dalam perkara yang besar dan kecil. Biasanya kamu bilang apa? Hamba Tuhan juga bilang, perkara kecilku lakuin dewek, perkara besar saja itu harus bayar harganya. Maka dari itu kita harus sadar, saudara, bahwa hidup kita, saudara dan saya, sudah dibeli oleh Tuhan, sudah menjadi milik Tuhan. Perkaramu bukan perkaramu lagi. Perkaramu adalah perkara Yesus. Hidupmu milik Yesus. Segala sesuatu berikan. Jangan kecewa. Justru kamu harus mengucap syukur apa yang kamu hadapi. Karena apa? Kamu bayar di dunia, tidak usah nanti di neraka. Enak. Kalau Tuhan menghendaki kamu bebas, bebas. Kalau menghendaki Tuhan menghendaki kamu pulang, pulang. Wong pulang tinggal ngaleh wae kok. Penak kok. Wong aku yang ngalami kok. Aku sudah mengalami mati. Saya itu jantung saya itu kena serangan itu 4 kali. Makanya saya cerita sama orang. Teman saya kena serangan jantung 2 kali, wis jalannya mulai gini. Aku bilang, kenapa kowe kok jalannya alon-alon? Menurut dokter, nggak boleh capek-capek. Sekali nanti kambuh lagi, dead. Lalu aku bilang, mati kan untung toh. Ini anak Tuhan loh, aktivis, pengerja, pendeta. Mati kan untung toh. Ya Pak, saya kepingin panjang. Justru dia kepingin malah mati. Mati temenan saudara. Tahun ini gitu mati temenan. Aku sampai menyesake ya tahun ini ngono mati temenan. Aku bilang gini, kamu 2 kali, aku sudah 4 kali. Dan yang ketiga mati. Loh, wis ngalami. Udah. Mati. Tapi gue bisa cerita orang mati. Bisa. Orang mati itu ternyata kok penak. Penak itu cuma bekane sesek tok ping 3. Gelap. Kowe gak lara? Ndak tuh. Wah, aku ngalami di Surabaya kali pasang di. Jam 12 malam. Dek, langsung ngerti. Waduh, ini jantungku ini. Cuma gini. Gelap. Metu. Loh, metu. Jiwaku metu mbek roe. Kok loro? Yusa loro. Kok Yusa iku Yusa? Oh, langsung aku terus nih. Oh, Yusa mati. Ndak sakit, saya ngalami sendiri. Istri saya di Bandung ngerti aku tuh kabur mabur. Dia jam itu dia teriak, Tuhan, Tuhan, janjinya aku sih, konten ini. Wah, ribut dia. Tapi belakangan ini malah ditawarin Tuhan, dia bingung terus ini. Ini saya bingung terus ini. Sampai saya bingung terus. Karena ditawarin Tuhan, Dek, kowe belum mencapai targetmu, ya kowe tak tinggal. Yusak tak bawa pulang dulu. Dia bilang, "No jangan toh Tuhan. Wong aku ini penolong." Pinter deh. Tidak ada Yusak sing tak tolong sopo. Dan pinter deh. Tapi saudara tahu, jadi dia ini terus ini sampai tadi malam bisa beracara deh Tuhan. Karena aku ngerti apa? Doa nih, orang ngomong deh. Dia cuma gini, Tuhan janjinya aku seto ya. Bisa beracara, berarti kemarin itu siang-siang ditanya itu kan deh. Lah aku tuh gak pernah mikir saudara. Mau dia dulu, aku dulu tuh, ya gak peduli saya. Cuma terus terang aku ya kasihan dia.
Sebab saya ya sayang dia, saya bilang Tuhan tidak ada aku. Denen itu sakit. Wong dia itu penolong tapi gendol. Dia itu penolongku tapi gendol. Sebabnya apa? Sebab Tuhan wis ngomong mbak aku. Dia penolong tapi kamu harus gendong dia. Sampai akhir hidupnya kowe mesti gendong dia. Ora tekan. Oh ya wis, jadi tak gendong terus. Maka dari itu saudara itu tahu Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Tidak usah takut. Makanya pada waktu itu saya mati, saudara, makanya saya cerita, kalau saudara nanti berhadapan nyata seperti itu, saudara tidak bisa mikir. Kalau pada waktu engkau mau dipanggil Tuhan, kamu masih terikat dengan dunia, terikat istri, anak, harta apa, kamu tetap pada waktu itu masih pikiranmu masih dunia. Tidak bisa lepas. Dan itu tidak boleh masuk surga langsung. Diterima di depan pintu gerbang surga ada tempat penampungan, dikasih obat, daun pohon kehidupan. Sampai lepas ikatan boleh masuk. Ngerti? Nunggu loh. Joina enak. Nunggune itu tergantung ikatanmu masih banyak apa sedikit. Banyak, lama, tidak langsung masuk. Sedikit, cepat. Jangan bilang, kan di sana cepat Pak. Siapa bilang? Malah kalau bilang sedikit. 1 jam itu 1 hari buat Tuhan 1000 tahun buat kita. Jadi 1 jam, piro? Hitungan dewek. Kelihatannya sebentar tapi panjang kali, hati-hati. Makanya pada waktu itu langsung saya bilang, oh bisa mati, beres. Saya tidak ingat istri, tidak ingat anak, tidak ingat apa-apa. Saya bilang, Tuhan, sukacitanya luar biasa. Saya bilang, Tuhan, aku pulang. Aku gitu teriak gitu itu sama ambek gedor pintu surga. Langsung langit itu terbuka. Aku lihat Tuhan bertahta di atas tahta. Wah, megahnya luar biasa. Berkilauan. Aku langsung, Tuhan, aku pulang. Tuhannya mesem. Duduk begini mesem. Geleng-geleng. Tidak manggut-manggut kok geleng-geleng. Terus Tuhan bilang, tugasmu belum selesai. Aku langsung bilang, aku sudah kepengen pulang. Selesaikan dulu nak. Nanti aku jemput kamu sendiri. Bayangin saudara. Bagaimana kasihnya saudara. Dia bilang, nanti aku jemput kamu sendiri. Tidak disuruh pergi sendiri. Tidak ditanyai, minta naik apa? Oh aku senengnya mobil. Di sana tidak ada mobil. Jadi tidak ditanyai. Orang Tuhan tahu. Udah ada. Mobil tidak ada. Jadi aku tidak ditanyai. Tuhan bilang, kamu mau naik apa? Tidak. Aku mau jemput kamu sendiri. Nah. Makanya kalau saudara dapat pewahyuan dari Tuhan, baru saudara tahu kamu di hadapan Tuhan itu sebagai apa. Biji matanya sebagai tangannya, karena saudara dan saya adalah anggota tubuh Kristus. Dia berkata, aku akan jemput kamu sendiri kalau sudah waktunya. Kalau dijemput Tuhan sendiri di tempat penampungan atau langsung naik? Ngerti saudara? Langsung bersama dengan dia. Satu anugerah. Makanya setiap kali saya berdoa, saya mesti ingat bahwa waktunya tiba, aku akan dijemput oleh Tuhan sendiri. Di situ saya merasa saya mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga saya tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, dan tidak pernah memikirkan yang lain. Pada waktu Tuhan berkata begitu, saya masih alasan. Saya berkata, jantungku berhenti Tuhan. Tuhan berkata, tidak masalah nak, bagiku jantungmu berhenti tidak masalah. Aku kepengen pulang Tuhan.
selesaikan tugasmu, aku jemput kamu sendiri. Lalu dia melempar sinar, tes, masuk ke jantung saya meledak, jalan. Lalu Tuhan bilang, lihat jantungmu sudah jalan, ayo sana masuk lagi. Sempurna kembali. Tanya istri saya, anak masih kecil-kecil, saya lumpuh total. Tapi Tuhan menyempurnakan. Karena apa? Setia dalam perkara yang kecil. Kalau engkau tidak perkara yang kecil engkau serahkan, tetap kamu harus bayar harga. Perhatikan Nabi Iddo. Nabi yang dipakai Tuhan untuk menubuatkan bahwa Israel diberikan Yerobiam. Dia pada hari tuanya matanya buta. Kenapa? Tetap sama. Ada dosa yang harus diselesaikan di dunia ini. Maka dari itu saudara ucapkan syukur karena engkau dan saya sudah ditebus oleh dia. Engkau sudah makan daging, minum darahnya, berarti jiwamu harus kamu serahkan dikuasai oleh jiwanya Yesus. Dagingmu dikuasai oleh daging Yesus. Setiap kali kamu makan minum, kamu katakan, daging kamu harus tunduk. Daging Yesus masuk ke dalam diriku, nyatu dengan dagingku, berkuasa dalam dagingku. Ingat, nyatu dan harus tambahi, berkuasa. Sebab kalau tidak kamu katakan berkuasa, kamu mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab kita kerap kali tidak sadar, kalau engkau dan saya dipakai Tuhan, berkarunia, punya kekayaan, punya anugerah yang besar, punya kesembuhan, punya mujizat, punya nubuatan. Hati-hati, sebab kerap kali kita tidak sadar. Kalau ada orang minta didoain, tolong dong Pak doain. Kita kadang-kadang, oke, saya doain, pasti sembuh. Hati-hati, itu perkataan mencuri kemuliaan Tuhan. Ngerti saudara? Rasul Paulus sendiri berkata, kamu harus ingat, jangan seperti aku. Dia mengatakan tidak sadar, belajarlah kepadaku seperti aku belajar dengan Yesus. Tapi dia berkata, ikutilah teladanku. Itu saja Tuhan berkata, mencuri kemuliaan Yesus. Aku sampai, kok repot sih Tuhan. Makanya kau itu gantung terus sama Roh Kudus. Lebih baik tanya. Kalau ada orang mau minta disembayangkan, kamu langsung ngomong di sini. Tuhan Roh Kudus, apa yang aku harus lakukan? Itu saja, cukup. Tapi motivasi hatimu, tanya. Dia yang berkuasa. Kamu sembahyang, ya sembahyang. Gak usah, sembahyangnya piye Tuhan? Terus gak usah. Kamu sudah tanya Tuhan apa yang aku harus lakukan. Terus doain. Ya doa. Sebab kamu tadi sudah minta apa yang aku harus lakukan. Itu tandanya kamu tunduk. Dan yang memimpin kamu itu Roh Kudus. Motivasi hati, sikap hati ini harus saudara pertahankan. Dan itu tidak bisa kalau tidak latihan dari hari ke hari. Tidak bisa. Tidak biasa. Lupa. Nanti kadang-kadang, aduh lupa. Lupa apa? Sembahyang. Karena apa? Karena sembahyangnya mesti pakai merem, kayak anu. Tidak usah. Langsung gitu loh, wong dia ada dalam hatimu. Langsung ngomong. Kamu berhadapan dengan siapa aja, langsung ngomong. Tuhan pimpin. Kamu berhadapan dengan suami, biasanya ribut terus. Kalau suami istri ini kayak ngomongan mesti salah. Bersimpangan terus. Praktek. Mulai hari itu, Tuhan tolong saya. Apa yang saya harus ngomong, apa yang aku harus dengar. Nanti beda. Aku mbak istriku gitu. Lama-lama beda. Lalu sudah kebiasaan, relax, enak. Sebab ada kuasa. Saya, istri, Tuhan tengahi. Tek langsung nyetrum. Konslet. Mesti ada tengahnya Yesus. Saya melalui Roh Kudus gandeng istriku. Jadi perkataanku disaring, menerima di sana,
pas modelnya dia, cara berpikirnya dia. Dia ngomong nyaring disaring Yesus. Saudara tahu? Tuhan itu luar biasa. Aku dan anak-anakku ya situ. Gak bisa kalau ngomong langsung gak bisa. Nah, untuk itu kerap kali kita saling ngingetin. Jadi kalau mau bicara serius, kita mau bicara serius ya. Ayo sembahyang, minta Roh Kudus beri pengertian. Jadi istri saya kalau mau bicara serius gitu. Yang sembahyang, ojo ngamuk. Karena trauma ndek nih, anggar wis tak sentak ngono wis mak. Berarti sembahyang, wis aku yang dadak. Wis ngomong wae ngono. Kadang-kadang saudara apa? Dia belum ngomong, Tuhan sudah ngomong. Dia itu kepinginnya gini. Ndek nih Tuhan itu bilang dia itu kepinginnya gini. Ndek nih ngomong mau tujuannya ke sini, muter sik. Jadi aku ngenteni sampai beberapa menit. Bagus mesem wis ngerti kok. Tuhan sudah ngomong, dia emang maksudnya ini. Tapi mudeng. Kenapa? Sebab orangnya memang suka mubeng-mubeng. Muter-muter. Sebabnya to the point, ndak lengkap. Lah aku orangnya straight. Mbok ngomong langsung. Dulu tak sentak kabeh. Kowe karepe ngene to? Kok mubeng-mubeng? Lho, lah aku wedi yo. Kalau takut ya muter-muter. Aku bilang, ya sudah. Lalu saya sudah dikasih tahu Tuhan. Kenapa kok Tuhan ngasih tahu terus dong aku harus dengerin? Kenapa? Nah, ngerti dah? Kenapa Tuhan kerap kali kok ngasih tahu tapi tetap suruh dengerin dia? Mengapa? Ngajar suruh apa? Sabar. Aku straight harus ngerti dia, mubeng-mubeng sithik. Gitu ngerti dah? Tuhan itu luar biasa, saudara. Akhirnya bener, karena dilatih gitu terus jadi sabar. Berarti dia ngomong tak dengerke. Nah, makanya di konseling itu kalau orang-orang mau konseling aku jo kaget temenan, jo kaget apa? Ora tak dengerke. Jadi ojo kaget meh konseling mbak aku itu. Sebabnya aku cuma sembahyang terus. Kowe ngomong apa wis ben Tuhan piye ini? Ya Tuhan diem ya meneng ae jarke wae wis ben ngomong. Sebabnya dia wis ngomong kan lega. Ya dah. Padahal ora tak dungokke. Nanti tak dungokke aku polusi. Aku nanti terpengaruh otakku, terpengaruh dia. Aku enggak mau. Tuhan maunya apa? Ya Tuhan bilang ya wis. Ada. Tuhan ngomong gini, wis pulang lakuin, selesai. Nah orang. Makanya ada nyonya dari Jakarta khusus datang ke rumah saya. Aku bilang, kue itu mbok telepon aja, nggak usah datang. Nggak bisa pak, kalau nggak berhadapan muka, nggak mantep. Iki terang pasti ngomong spirit kontrolnya aku kuat. Ya wis teko deh. Ngoceh saudara 2 jam. Aku iki sampai duduke iki ngene slonjor. Lah dulune mecak gentak, Tuhan bilang dengerin. Ya wis aku jadi kesel ya. Karena takut mbek Tuhan bukan takut mbek dhek. Aku tak gentak tak suruh mulai. Setelah 2 jam dia bilang, "Bagaimana Pak Yusa menurut Anda?" Aku san sembahyang. Tuhan mau apa? Marahin. Lho wong dene 2 jam mbak mana mbok kon ngene to. Sangkeni. Ya tak marah ya. Kowe itu lho memang kurang percaya. Akhirnya bilang cerewet kowe aku. Mosok ngomongnya 2 jam aku. Sampai aku kesel kabeh. Tukang ngatur, makanya suamimu jengkel mbek kowe aku. Ngamuk to. Bareng tak marahi saudara. Dia jadi marah 2 kali lipat. Ya, aku mau kesini itu mau konseling. Tak malah mau marahin. Lah aku bilang gini, sama suruh kamu ke tempat saya. Cari Yesus.
Lah kalau aku iso mbek Yesus, enggak sama kamu. Lah iya makanya itu. Karena pikiran mbek aku. Bertamu gitu, nangis saudara. Nangisnya udah tanggung-tanggung. Sampai gitu. Sampai kesesakan. Terus, sembayang. Sembayang. Tuhan ini bukan ngamuk tamu loh. Saudara, waktu sembayang, aku dengar Tuhan Yesus ngelus-ngelus dek nenek. Bayangin. Aku dengar sendiri. Lah iya, kamu cari Yusak sih, ya dimarahi. Aku kan sing nyuruh marahi aku to ya. Kok iki malah bolos piye ta aku. Jadi saya tuh dinyet-nyet saudara. Dia bilang gini, lah iya, halus suaranya aku dengar. Makanya jangan cari manusia. Yusak itu habaku. Cari aku. Kok tidak percaya sama aku? Aku ngerti hatimu nak. Aku ngerti pikiranmu nak. Aku mengerti penderitaanmu. Nangisnya 2 kali lipat. Betul Tuhan. Memang ini hambamu jahat. Waduh. Bayangin saudara, saya gak ngalami cewek itu. Aku gak kenal Tuhan itu gak bisa ngerti. Lawang disuruh dewek kok malah buat sana jengkel lalu dilus-lus sama Tuhan. Lalu setelah dia selesai sembahyang, dia bilang, memang kue itu jahat. Nah yang ngerti kue, aja golek aku, golek Yesus. Kok kue kok bisa denger Tuhan Yesus ngomong tadi? Aku dengar Tuhan Yesus ngomong apa semua. Dia bilang, ya Pak, kok aku jadi dengar? Ngerti kowe? Kalau kamu mulai kecewa mbek aku, mbek manusia yang kamu harapkan, kamu akan cari Yesus. Wah, puji Tuhan. Aku saya ini gak bakal boleh kowe. Aku ini itu yang benar. Syukur. Kowe nek boleh aku itu gantung kaku. Sudah mulai. Pulang deh, sukacita. Tuhan baik. Pulang. Luar biasa saudara. Ganti dia pulang, aku yang beracara nih Tuhan. Jadi aku udah naik ke atas rumahku sembayang. Tuhan, aku itu kepiye tah aku ini wis mbok nurut malah dibisoi ya. Ya ngarepmu piye tah Tuhan? Tuhan bilang apa? Kamu harus mengucap syukur hambaku. Loh kenapa? Aku tahu kalau perempuan itu tadi gandol mbek kowe. Kalau setiap perkataanmu jadi, dia akan menempel kepada kamu dan kamu mencuri kemuliaanku. Tapi kalau aku buat dia jengkel terus dia nempel mbek aku, kamu bebas dan kamu dihina karena namaku, upahmu besar. Aku bareng tahu gitu, ya wis gelem. Dinyat-nyat mau ya, loh ya benar kan? Saudara tahu, saya baru tahu Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau saudara itu melayani lalu kamu ditolak, dinyat-nyat, kamu bilang apa? Terima kasih, opahku. Saya ini mau dinyat-nyat. Itu Tuhan itu luar biasa saudara. Maka dari itu saudara, hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Belajar serahkan semua dalam tangan Dia. Jangan terikat. Karena kalau kamu terikat, pasti Tuhan itu cemburu. Kamu akan dilepasin satu demi satu. Dibebaskan. Dan engkau akan mengalami kebebasan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa.